Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Oke kawan, pada video kali ini saya mau unboxing dan review alat namanya itu Pocket Hole Jig. Nah, jadi bagaimana sih alat tersebut? Nah, kita langsung unboxing dulu ya. Ya, jadi alat ini terdiri dari ini handle-nya, kemudian ini bodi utamanya. Kita buka dulu semuanya. Ya, ini bodi utamanya ya. Jadi ini adalah Pocket Hole Jig 2-in-1, dimana kita bisa membuat lubang untuk skrup agar tidak terlihat saat kita melakukan penyambungan kayu. Kemudian kita juga dapat gunakan untuk membuat lubang dowel agar dia tegak lurus. Sebenarnya untuk penggunaan dowel pada jig ini sebenarnya menurut saya sih lebih efektif menggunakan yang ini, doweling jig. Namun nanti akan tetap kita coba ya. Oke, kemudian kita juga mendapatkan ini, dapat skrup panjang sekitar 15 cm. Ini PH2 ya, S2 PH2 ya, skrup plus. Kemudian kita mendapatkan mata bor ini. Jadi mata bornya ini ukuran mata bornya ini unik ya, kalau menurut saya ya. Mata bornya, kemudian ada stoppernya. Ini stoppernya, ini kunci L-nya, dan mata bornya itu bisa dilihat bagian paling ujung dia mengecil seperti ini. Kemudian kita juga mendapatkan gratis skrup dan penutup untuk lubang bekas bor. Nah, jadi akan saya tunjukkan nanti bagaimana cara penggunaannya ya. Oke baik, bagaimana cara menggunakannya? Kita akan mencoba untuk memasang skrup, membuat sambungan kayu, kemudian memasang atau melakukan bor untuk lubang dowel. Baik, akan kita coba. Ya, bagian-bagian dari alat ini kan terkunci nih. Kita dapat membukanya, dan ini dapat dimaju mundurkan. Ini kita tutup. Dan ini fungsinya dia untuk memasang handle seperti ini. Jadi handle-nya ditaruh di sini. Jadi biasanya kita menggunakan handle apabila kita ingin membuat lubang dowel. Jadi kalau kita ingin membuat skrup, itu ini gagangnya dilepas seperti ini. Wah, berat ya. Copot dulu. Nah, lepas akhirnya. Dan untuk lubang belakang ini ada dua. Jadi saat kita ingin melakukan pembuatan ini, kita masukkan ke sini ya, seperti ini. Nah, dia tembus nih. Dan nanti untuk mata bornya itu kita pasangin stopper ya, untuk membatasi jarak bornya nanti. Nah, kemudian pada bagian sini, di sini ada ukurannya ya. Kemudian yang ini itu stoppernya, dan ini bisa dibalik. Ini kita buka bautnya dan kita balik. Kemudian, nah untuk lubang dowel itu di sini. Ini kan dalam kondisi terkunci nih. Nah, ini untuk cara mengganti lubangnya. Ini kita longgarkan dulu. Ini longgarkan. Kemudian kita angkat sedikit ke atas, dan ini kita putar ke lubang ukuran yang kita inginkan. Ini kalau nggak diangkat, misalnya seperti ini tetap tidak bisa terbuka. Jadi kita angkat sedikit, kemudian kita buka. Dan untuk jumlah lubangnya itu ada dari 12, kemudian ada yang 10, kemudian ada yang 8, dan dia ada yang ukuran 9. Jadi total lubangnya itu ada 4 ya. Dan ini kita kunci. Nah, kemudian ini bagian bawahnya ya. Ya, jadi sebelum kita menggunakan, kita pasang dulu di alat bor kita. Bisa menggunakan cordless atau bor listrik atau bor yang khusus skru. Dan ini untuk yang bor, ini saya menggunakan yang Black Decker 18 volt biar lebih kuat, dan saya kencangkan. Kemudian untuk yang skrup, ini saya pasang di Black Decker yang 10 volt. Ini kita kencangkan. Oke, kemudian untuk posisi dari mata bornya saat kita melakukan pengeboran seperti ini misalnya. Nah, jadi untuk ujung dari yang kecil ini
itu cukup segini jaraknya, karena ini untuk ukurannya itu sudah pas di mata bor saya dengan kondisi stoppernya di 0 ya. Jadi ini tidak saya lebarkan, itu jadi saya tidak menggunakan stopper begitu. Dan apabila jika saya menggunakan stopper, kita buka dulu, ini saya ginikan atau saya jauhkan seperti ini ya. Nah, kondisi seperti ini baru saya menggunakan stopper. Dan untuk pemasangan stoppernya itu sangat mudah ya. Dari yang ini tadi, ini cukup kita masukkan, kita putar, dan kita itu menentukan jaraknya tadi ya. Dan kita sesuaikan dengan kayu benda kerja yang akan kita ini ya, yang akan kita bor ya. Oh ya, ini kan dia kan masih ada lubang-lubangnya ini nih. Ini kita bor dulu ya. Jadi ada plastik yang menutup ya, seperti ini. Sebelah sini juga. Ya, terus ini kita ukur nih. Nah, misalnya dengan jarak seperti ini ya. Di stoppernya kita pasang di sini. Nah, ini bisa kita kencangkan, putar ke kanan ya. Kan tadi menggunakan kunci L. Ini bisa kita gunakan sampai kencang. Ini menjadi stopper. Ya, kemudian jadi nantinya untuk batas penyekurupan tuh atau pengeboran tuh di sini. Kemudian kita keluarkan. Ya, di sini saya ingin melakukan percobaan membuat sambungan butt joint. Ya, untuk penggunaan alat ini pastikan stoppernya itu berada pas di ujung kayu tersebut. Kemudian alangkah lebih baiknya kita itu menggunakan klem agar posisi pocket hole jig ini itu stabil saat pengeboran, tidak bergerak kemana-mana. Kemudian kita bor kedua lubangnya secara bergantian menggunakan mata bor bawaan yang tersedia pada paket pembelian pocket hole jig ini. Dan kita menggunakan full speed ya untuk kecepatan bornya. Dan setelah dibor, jadi bentuknya seperti ini. Dia akan meninggalkan lubang yang miring dan ujungnya pun terbentuk dua lubang. Kemudian kita satukan dengan kayu yang satunya dan kita melakukan penyekurupan. Dan sebenarnya untuk alangkah lebih baiknya itu agar hasilnya maksimal, kita bisa menggunakan lem terlebih dahulu, kemudian kita melakukan penyekurupan. Atau kalau bisa untuk posisinya stabil, bisa juga di antara kedua kayu ini itu kita berikan klem juga, entah itu klem sudut atau klem F. Dan hasilnya seperti ini setelah kita sekrup. Kemudian untuk lubang ini bisa kita tutup dengan dempul, lem kayu atau filler. Namun di sini kita menggunakan plastik penutup lubang bawaannya. Dan hasilnya seperti ini. Dan ini sangat kuat ya. Sangat kuat, apalagi jika diberikan lem. Kemudian di sini saya memberikan contoh, yaitu ingin menyambung dua papan. Nah, dimana untuk posisi lubangnya itu bebas dan alat ini kita tahan menggunakan tangan. Bisa dibuat 2 atau 3 lubang atau seperlunya. Untuk bagian stoppernya itu kita ke ataskan ya. Dan ini kita bor satu-satu sesuai dengan lokasi lubang yang ingin kita bor. Dan caranya sama, mungkin kita bisa berikan lem dulu, kemudian kita pasang skrupnya, atau kita untuk menstabilkan kedua kayu ini kita bisa menggunakan klem. Dan di sini kita bor secara perlahan. Dan yang satunya pun sama, pastikan untuk kayunya ini itu rata saat kita melakukan penyekurupan. Dan untuk lubang dari hole yang telah kita bor ini itu dapat kita tutup juga dengan menggunakan dempul, lem atau filler. Tergantung dengan kebutuhannya bagaimana. Dan di sini saya tetap menggunakan penutup plastik bawaan dari alat ini. Dan hasilnya seperti ini, kuat dan rata, apalagi jika kita memberikan lem. Oke, kemudian untuk pemasangan dowel, di sini saya dengan cara manual kita berikan dulu atau kita kasih marking titik bor yang ingin kita berikan dowel. Dan kita buat garis tengahnya ya. Dan garis tengahnya ini nanti sebagai patokan untuk kita samakan dengan garis 0 pada pocket hole jig ini, seperti ini. Garis tengahnya. Dan di situ ada angka 0-nya itu sebagai center. Jadi nanti saat kita melakukan pengeboran itu lubangnya itu center, tengah. Dan jangan lupa untuk handle-nya digunakan ya. Dan untuk merubah ukuran lubangnya juga angkat terlebih dahulu untuk bagian bulatan lubangnya itu. Dan kita pilih lubang yang kita inginkan. Setelah itu kita pastikan titiknya itu pas di tengah-tengah lubang yang ingin kita bor. Dan kemudian kita lakukan pengeboran. Seperti ini, kita pastikan di tengah-tengah ya untuk titik dari
lubang pengeboran itu, dan kita bor ke semua kayu yang ingin kita buat sambungan dengan dowel. Ini untuk kayu satunya. Dan dengan cara ini, dan cara kita menyamakan posisinya, terutama saat kita membelikan marking di awal, itu hasilnya akan akurat. Dan ini dowelnya kita pasang, dan kita bisa menambahkan lem juga ya. Dan apabila dowelnya itu kepanjangan, itu bisa kita potong juga. Dan setelah itu kita satukan kedua kayu yang ingin kita sambung dengan sambungan dowel, dan memukulnya secara perlahan. Dan jangan lupa agar lebih kuat, gunakan lem. Dan hasilnya ini sangat kuat ya untuk menyambung atau melaminasi kayu ya dengan menggunakan dowel ya. Ya, ini adalah hasilnya untuk yang papan yang nyambung, kemudian ini yang sambungan butt joint dari 2 balok. Hasilnya sangat kuat, sangat recommended. Ya, sekian tadi adalah unboxing dan review dan tes penggunaan Pocket Hole Jig 2-in-1 ini. Ya, jadi 2-in-1. Fungsi yang pertama adalah membuat lubang skrup untuk sambungan kayu, dan fungsi kedua adalah membuat lubang untuk dowel yang ditujukan juga untuk membuat sambungan kayu. Ya, menurut saya sih alatnya sih penting ya. Maksud saya sangat mempermudah pekerjaan kita, apalagi dalam membuat sambungan kayu agar dia itu lebih rapi dan lebih kuat. Namun khusus untuk pembuatan lubang dowel, kalau menurut saya alat ini untuk pembuatan lubang dowel itu fungsinya masih kurang efektif ya. Karena saya sih secara pribadi lebih menyarankan alat doweling jig ini untuk pembuatan sambungan dengan menggunakan dowel, karena menurut saya ini posisinya akan menjadi lebih akurat. Dan mengenai ini teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini ya untuk video reviewnya ya. Oke, baik, terima kasih telah menonton video saya ya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, mohon di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga like dan share untuk teman-teman kalian yang belum tahu mengenai channel Black Builder ID. Sampai jumpa di video Black Builder ID selanjutnya. Salam.